dan wakil ketua PI, dan kemudian orang Mambramo ada di sini. Itu hasil bapak-bapak, tepuk tangan untuk mereka. Kenapa hari itu? Karena hari itu orang melihat luar biasa. Hari itu lihat diri sendiri, dia nanggung hari Hinegin nanggung hari kau apa? Apa di orang no kali lihat orang lain akhirnya penyejilan terjadi luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu hari ini kita mau ingin belajar bersama-sama bagaimana kita bisa belajar tentang lihat diri sendiri. Yang paling sulit kelakuan kita, perilaku kita, kebiasaan kita itu sulit. Tapi waktu ini dua waktu kita meninggal. Kalau waktu hidup kita tidak pernah lihat siapa dia, tapi waktu mati semua kelakuan dia selama hidup itu terbongkar semua. Nanti waktu mati kemudian orang yang mungkin dituakan dia bilang, ayo aku nak cinta aku. Kemudian saya beri kesempatan semua orang bicara tentang orang ini. Tidak ada satu nilai negatif yang mereka munculkan. Ini kakak pertama. Mereka bilang orang ini pahlawan begini, dia hidupnya begini. Semua positif yang mereka kasih keluar. Saya menyesal karena selama hidup kenapa mereka tidak pernah angkat dia. Setelah sudah mau angkat ke kuburan, baru mereka angkat semua kelakuan baik itu mereka angkat. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting. Bagaimana kita lihat orang lain dan bagaimana kita belajar. Karena Hagai katakan, perhatikanlah keadaanmu. Hari ini orang lain lihat. Hari ini gereja gini seperti televisi. Semua orang lihat. Gereja lain juga mereka lihat ini mau bikin apa. Gereja lain juga mereka lihat begini namanya hari. Televisi bahkan nonton mereka ada perhatikan kita. Ada masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin di Papua semua orang gini bangga karena gubernur orang gini. Betul tidak? Lega. Gubernur orang gini kita semua bangga, saya juga bangga. Tapi pertanyaan saya adalah, walaupun dari provinsi sampai 11 kabupaten kota dan dengan kabupaten dan kota hampir semua orang gini, tapi pertanyaan saya, kenapa Punggapnya ada perang? Kenapa Yahokimu wilayah ini ada perang? Kenapa Tolikara wilayah ini ada perang? Kenapa Pegunungan Bintang wilayah ini ada perang? Jadi di perang itu terjadi wilayah tapi tidak ada perang. Wilayah GKI tidak ada perang. Wilayah Katolik tidak ada perang. Kita bangga dengan semua pejabat orang gini dari provinsi sampai bupati. Luar biasa. Tapi kenapa wilayah gini ada perang sini? Wilayah gini ada perang sana. Wilayah gini ada perang sini. Ada masalahnya dari mana? Persoalannya dari mana? Hari ini saya mau sampaikan ada 5 hal yang hilang dari kita. Dan 5 hal ini saya mau titip dalam rapat ini supaya bapak-bapak, orang-orang tua diskusi 5 poin ini. 5 hal yang hilang dari kita, yaitu yang pertama adalah kita kehilangan ibadah. Kita kehilangan ibadah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kehilangan ibadah yaitu orang gini beriman tapi tanpa bukti. Iman tanpa bukti. Angin leka beriman tanpa bukti. Angin lek, tapi imannya luar biasa. Dia angin lek. Tidak ada isi. Iman itu mesti harus ada tindakan. Kalau iman berarti harus bertindak. Bagaimana kita mau bertindak? Bagaimana kita mau berjalan? Bagaimana kita mau melangkah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara iman itu bertindak. Saya mau tanya orang-orang tua mulai masuk kawin dan Ninia coba nanti kau tolong dia kami udah atau iman Tuhan berangkat itu udah iman tidak bawa tas apa-apa, pakaian jas yang saya pakai ini pun tidak ada, hanya noken selesai nakuin dia hari nakuduk dia hari itu tindakan iman, akhirnya hasilnya luar biasa. Tapi hari ini disuruh pergi, apa yang terjadi? Rape seperti yang kayak gini beda. Rape DPR Jakarta mengalami yang kayak gini beda. Jadi saya mau lihat bagaimana di dalam di belakang ini ada pengawal, ada jabatan tidak? Wanita ada jabatan tidak? Lihat semua di sini baru mau berangkat. Tidak akan pernah itu yang dibilang iman tapi isinya kosong karena kita lihatnya di belakang. Amin. Amin kan tidak? Itulah yang terjadi dalam gereja kita hari ini.
Ya, kita bangga dengan gereja ini, pelayanan wilayah luar biasa, tapi iman tanpa bukti, iman tanpa bertindak, dan kita masih terus lihat ke belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari, hari ini adalah wilayah Toli bergerak. Wilayah Toli mati, gereja ini ke depan akan mati, tapi wilayah Toli akan bangkit, ini akan tetap bangkit terus kemana-mana. Itulah sebabnya, mari bangkit. Mari bangkit, kita semua bangkit, bergerak dan bertindak. Iman itu bergerak dan iman itu bertindak. Waktu Musa bawa orang Israel keluar dari tanah Firaun, dari Mesir, kemarin juga, sekarang dia mau menyeberang tapi laut kita laut bele dan kemudian tidak bisa menyeberang. Musuh sudah mulai datang di dekat sini. Apa yang dilakukan? Musa dia berdoa, Allah wei, mana bunaring juga ada kue. Lewat terdapat dia berdoa, amin. Begitu amin, laut terbelah tidak? Laut tidak terbelah. Setelah amin tidak terbelah. Setelah amin, Musa mulai melangkah. Baru laut itu terbelah. Bergerak baru laut itu terbelah. Baru banyak itu yang keluar itu. Bergerak baru pasti Tuhan akan terbuka. Ada lagu yang katakan, Allah turut bekerja. Ini turut bekerja. Kita bergerak baru dia akan turut bekerja. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Harus bergerak. Tapi kita mau bergerak juga. Yang berikut yang dikatakan kehilangan ibadah karena doa tanpa keyakinan. Ada doa yang mereka berdoa keyakinan. Tanpa harga lekatnya tanpa panik. Di jemaat kami di Emmanuel di Sutari itu jemaat sudah tahu siapa yang pendeta doa syafaatnya panjang, siapa yang pendek sudah hafal semua. Obong minum. Jadi pembacaranya begini tanpa ini ya karena dia biasa doa syafaatnya panjang, maka anggota jemaat punya suara bunyi kayak bunyi madu. Kenapa? Karena hati mau ini berat siapa ini berat. Kalau ingat siapa ini kenapa? Karena hamba Tuhan berdoa tapi tanpa kuasa, berdoa tapi tanpa keyakinan. Kalau ini balani spirit roho di akhiran punya spirit, punya kuasa, punya power. Biar 1 jam berdoa pun orang tidak akan mengantuk, orang tidak akan tidur. Tapi baru 5 menit mulai. Kenapa? Berdoa tanpa keyakinan. Kehilangan ibadah. Gereja Injil Indonesia kehilangan ibadah. Doa sembahyang saja kita berdoa, tapi Tuhan minta supaya bagaimana kita kembalikan. Yang lain adalah kasih tanpa pengharapan. Aku menawarkan yang berkasih tanpa pengharapan ini sangat susah. Mengapa hal ini terjadi? Saya mau bilang bahwa kita maaf kalau teman-teman dari Papua yang tempat lain. Barang sesuatu mau ada kasihan itu tidak ada tempat lain. Tapi orang lain, orang lain, coba kita ada orang baru kan tidak? Ini kasih, masalah kasih luar biasa. Lendawi yang murah, dia berani lendawi yang murah mereka. Lendawi yang baik, lendawi yang baik, lendawi apa? Hah? Yang dimana mengalami dia tidak. Lendawi apa? Mana? Ambon pada harap wilayah Toli dapat hari ini siapkan orang untuk masuk operasi di Ambon. Semua Pulau Kalimantan, Sulawesi, semua sudah masuk. Saya sudah survei di Kuting, perbatasan Kalimantan. Kemudian Aceh sudah lama. Aceh tsunami kita duluan masuk. Orang bilang gereja ini teroris, gereja ini OPM, gereja ini coba ingat. Aceh itu orang ini yang masuk duluan. Tepuk tangan dulu luar biasa, ya. Kemudian dari forum terapi di Jogja orang gini yang selalu masuk duluan. Kemarin gempa bumi di Palu orang gini 8 orang masuk duluan selama 2 minggu ada di sana pelayanan. Amin. Dia kuasai di mana-mana, hanya Maluku yang belum masuk. Jadi coba overcome sedikit supaya kita kuasai di Indonesia. Saya bilang begini, tidak apa-apa. Kalau memang dia lagi datang untuk mau bikin bawang putih di Papua di mana-mana, tidak apa dia bikin. Kita bikin salib di Jakarta. Kasih harus punya pengharapan.
Orang tua itu punya kasih, tapi kasih itu punya pengharapan yang hidup dan kekal. Jangan memberikan orang tua kasih kepada yang sementara, ya, tetapi memberikan kasih yang punya harapan, yaitu hidup yang kekal. Supaya orang tahu bahwa ketemu greeting kita itu hati-hati kalau Kristus akan keluar dari mulut dia. Ya, yang identik, greeting identik dengan Yesus, identik dengan Injil. Kenapa? Karena kasih orang lain, kasih orang Papua penuh dengan harapan. Harapannya apa? Bukan bantuan, tapi Yesus memiliki hidup yang kekal, memberikan mereka harapan. Ini yang tidak ada. Api penyebilan mulai penuh, mari kita hidup mulai penuh. Yang kedua, apa yang membuat kita hilang? Yang kedua adalah kehilangan kemuliaan. Gereja ini di mana-mana terjadi karena kehilangan kemuliaan. Waktu saat kehilangan kemuliaan, apa yang terjadi saudaraku? Di mana-mana sudah mulai terjadi. Apalagi waktu kasus Polikara di sini, Bapak Haji tadi sudah ada. Bapak Haji hari di sini dengan saya ternyata Dorman tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di sini. Luar biasa, hari tanggal 16 itu saya dengan Pak Bupati ini kami bawa bantuan sapi. Kita tidak tahu kalau barang ini akan terjadi. Barang kita bantuan sapi ke teman-teman itu. Kita bilang ini sapi ini sebagian kamu masak, sapi yang lalu itu kemudian masak. Pak Bupati waktu itu kasih uang 50 juta ke gereja, 100 juta ke pemuda. Kita tidak tahu kalau besoknya akan terjadi seperti ini. Coba bayangkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kehilangan kemuliaan. Papua penuh dengan kemuliaan, tetapi membuat strategi yang aneh-aneh supaya menghancurkan kemuliaan. Tapi kemuliaan itu tidak akan pernah mati sampai sekarang selamanya. Kemuliaan selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pasti ada. Kekuatan kemuliaan itu terus ada. Yang ketiga adalah kehilangan damai sejahtera. Tidak mamugano tangan damai sejahtera dan kemudian di mana-mana sudah terjadi kekacauan karena kami mamugano. Kembali semua kami mamugano. Anak presiden dia wilayah kelas besar daerah ini mana tidak mamugano. Ini damai sejahtera nomor yang ada yang juga. Padahal Tuhan memberikan kuasa otoritas luar biasa ke orang hamba Tuhan. Saya selalu bilang kerjaan yang paling istimewa dalam dunia itu kita hamba Tuhan, bukan Bapak Bupati berdua yang ada di sini, bukan. Mereka itu biasanya stres banyak. Bapak organis di provinsi. Mereka biasanya stres banyak. Apalagi mereka ini anak pendeta yang tahu betul. Tapi yang paling istimewa itu kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Mudah-mudahan pekerjaan dunia yang paling istimewa itu hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan tidak akan pernah jadi miskin, karena tidak akan pernah jadi miskin. Karena kami anak Allah. Hamba Tuhan tidak akan pernah jadi kaya, juga tidak pernah cari kekayaan. Yang lewat pasti barang lewat, tapi pendeta lewat orang baru pun dihargai, dihormati. Haleluya, haleluya. Pendeta lewat orang baru juga. Itu berarti nilai pendeta lebih mahal daripada pekerjaan yang lain. Langsung barang juga jatuh, kekuatan mampu juga sudah tidak ada sama sekali. Itu artinya bahwa hamba Tuhan punya power, hamba Tuhan punya roh yang Tuhan baru. Tuhan tidak lihat kegagalan depan belakang 1-2 meter kah, sekolah dimuliakan, sekolah dijawabkan. No way. Tuhan lihat kuasa spirit yang Tuhan telepon, damai sejahtera yang dibawa oleh seorang hamba Tuhan, yang dibawa oleh seorang pemimpin gereja. Jadi itu adalah hamba Tuhan membawa damai sejahtera. Tetapi kalau hamba Tuhan baru baik, namanya kenal tu, bikin ada orang tidak kenal. Damai sejahtera hilang apa ya? Daerah seperti zaman itu. Tetapi hamba Tuhan jalan dengan bukan panah dengan tombak, tetapi hamba Tuhan jalan dengan kuasa firman. Maka suku itu akan mampu daerah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir adalah gereja ini kehilangan prioritas. Gereja ini
kehilangan prioritas. Prioritas itu artinya adalah tujuan kita hidup itu apa? Tujuan kita hidup aku menjadi orang tuh alasan pinagigera oh Papua lagi dan pinagigera ini nano yang keluar itu pinagigera. Nano menjadi orang itu pinagigera. Maka hari ini kalau orang pada kata ala ini ala bakal untuk percaya lakukan mikro orang itu pinagigera. Jadi tujuan kita hidup itu hanya satu, itu hanya untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk Tuhan. Nano orang hanya untuk Tuhan. Siapapun orangnya hanya untuk Tuhan. Indonesia juga untuk Tuhan. Gerakan DP juga untuk Tuhan. Saya komentar nak nyawa kade. Akan berharap nak lewat segala. Itu yang prioritas itu. Yang Tuhan kasih itu. Tapi dalam Tuhan kasih prioritas itu mau didapat kita keluar sedikit, memang kita akan lemah. Orang Papua kalau jauh dari Tuhan, dia tidak akan pernah hidup dengan lama, tapi dia cepat mati. Ini orang-orang tua hari ini, hidupnya umur mungkin 100 kali mati. Orang-orang tua lain masih hidup. Itu karena kuasa prioritas. Alanya wang udang untuk inomar pada kami, inomar di mana alam nari orang dari kaum itu. Luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Bila lawan budak prioritas utama budak nawaran ini kita ini yang ada. Kemarin di Bogor dalam ibadah saya putar itu film yang lama orang miliatori orang tua yang bikin lapangan pakai tangan. Lapangan di sini pakai tangan karena itu Tuhan yang berikan kemampuan. Tapi hari ini semua orang mau kerja tunggu. Semuanya alaman sedikit saja tunggu bantuan. Sedikit saja tunggu bantuan. Orang Papua tidak bisa ditentukan oleh orang Papua tidak bisa ditentukan oleh bantuan. Saya jujur sampaikan bahwa orang Papua tidak bisa ditentukan oleh bantuan, tapi orang Papua ditentukan oleh firman Tuhan. Itu prioritas utama. Prioritas utama untuk orang Papua hidup itu hanya karena firman Tuhan. Saya selama 5 tahun, saya beberapa wakil hari ini, saya menjalani dengan gereja besar di Manila. Dan saya sudah buktikan itu. Suku-suku saya sudah buktikan itu. Dan saya merasakan bahwa benar. Apa yang Tuhan janjikan itu benar. Alana yang buat Kevin Odedra itu benar. Karena firman masih berkuasa sampai hari ini. Amin. Firman masih berkuasa sampai hari ini. Karena itu, bapak-bapak berani harus sampaikan. Karena ada yang salah. Wen malu perut berani harus sampaikan. Kita orang makanya. Aku butuh apa? Ani nawatia, nanggung nawatir. Nira apa Tuhan ni nawatir lebor atau benok? Ya, ni nawatir lebor kalau benok nanti Papua makin lari, nanti orang lain yang kuasai, agama lain yang kuasai. Mari kita masih ada ini kita masih bicara. Ini hal yang sangat penting. Satu kali anak-anak mahasiswa mereka bikin Natal di Jawa. Waktu mereka bikin Natal di Jawa, mereka mau bikin spanduk, mau tempel, tapi dikelilingi oleh agama lain. Kalau ibadah saja lempar batu jadi agak susah. Nah, mereka mau bikin Natal, mau tulis spanduk, sekarang mereka mau cari tema. Waktu mereka cari tema, semua tumpul. Apa yang kita cari supaya orang lihat tema tulisan saja, orang tidak jago kita gitu. Kemudian ada teman yang satu dia bilang, ya saya sudah dapat tema. Temanya apa? Dia bilang, tulis saja, jangan takut. Temanya jangan takut. Oke, semua setuju.